bahwa saya menganalisis terkait dengan Undang-Undang Minerba ini, ada memang kesalahan secara formil dan ada kesalahan secara material atau substansi daripada RU Minerba. Namun pada analisis ini saya kekurangan data, yaitu Undang-Undang Minerba yang belum diupload di internet. Saya cari-cari di hukum online itu belum ada, terus kemudian di beberapa web itu juga pun belum ada. Jadi saya hanya fokus di bagian formil, bagaimana seharusnya, ya, seidealnya bagaimana sih melakukan perumusan perundang-undangan. Baik, nah yang pertama, secara formil, Undang-Undang Minerba ini bertentangan dengan pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi undang-undang ini merupakan fundamental law atau hukum dasar apabila DPR selaku legislator untuk membuat suatu legislasi, membuat suatu undang-undang. Nah, di dalam aturan undang-undang ini, khusus pasal 71, ini berbicara mengenai perpanjangan pembahasan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Ya, jadi perbedaan periode, ya, kelanjutan pembahasan di perbedaan periode, atau kita sering dengar mungkin teman-teman carry over itu, ya ini yang dimaksud di dalam pasal 71. Nah, di dalam pasal 71A, kenapa saya bilang bertentangan, saya sebutkan dulu pasalnya, bahwa dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan ke DPR periode berikutnya, ya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Ini pasal 71 dulu saya sebutkan. Nah, faktanya bahwa RUU Minerba ini katanya dalam tanda kutip sudah dibahas di periode sebelumnya. Sudah dibahas di periode sebelumnya. Itu menjadi alasan kenapa RUU ini sangat cepat, sangat singkat dibahas, ya, di Komisi 7, naik ke paripurna, setelah itu disahkan. Ya, dengan alasan bahwa RUU ini telah dibahas di periode sebelumnya. Nah, itu nanti kita coba faktanya betul gak sih gitu kan. Nah, saya sebutkan dulu. Nah, untuk melanjutkan pembahasan ke periode selanjutnya, untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang ke periode selanjutnya, dia harus telah mencapai pembahasan daftar inventarisasi masalah. Jadi begini teman-teman, dalam membentuk suatu undang-undang, ya, yang pertama pengusul harus buat adalah DIM, daftar inventarisasi masalah. Apa sih daftar inventarisasi masalah? Ya, daftar inventarisasi masalah adalah seluruh, ya, ketidaksesuaian yang harus dibuat norma hukumnya. Contoh, kita melihat realitanya, contohnya misalkan ada orang naik motor tanpa helm, secara dari aspek keselamatan itu tidak bagus, ya, itu bertentangan. Maka ketidaksesuaian ini dibuat norma hukumnya. Nah, norma hukumnya melarang apabila seorang pengemudi mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Nah, daftar inventaris masalah ini adalah ketidaksesuaian ini. Nah, gitu, ketidaksesuaian. Kalau misalkan di periode 2014 sampai 2019 telah membahas sampai daftar inventarisasi masalah, dapat dia carry over, dapat dia lanjutkan pembahasannya tanpa harus ditetapkan sebagai prolegnas. Karena ditetapkan sebagai prolegnas itu butuh pertimbangan yang matang, ya. Namun, dia tidak perlu masuk ke prolegnas kalau misalkan di periode sebelumnya telah mencapai daftar inventarisasi masalah.
Itu saya mau katakan, harus mencapai daftar inventarisasi masalah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Minerba ini telah mencapai daftar inventarisasi masalah pada periode 2014 sampai 2019? Itu saya mau katakan. Nah, faktanya ya berdasarkan eh, berita yang beredar, ada surat dari Ketua Komisi 7, yaitu Bapak Sugeng, ya, tertanggal 8 Januari 2020, yang menjelaskan bahwa rancangan Undang-Undang Minerba ini adalah inisiatif DPR periode 2014-2019. Kita kita underline terkait dengan inisiatif. Artinya, pembahasan atau pembentukan perundang-undangan itu bukan hanya inisiatif DPR, bisa dari pihak lain, misalkan terkait dengan rancangan undang-undang KPK. Bisa dilakukan pengajuan permohonan pembuatan perundang-undangan oleh misalkan masyarakat penggiat anti korupsi misalkan, dan pihak-pihak lain itu terbuka. Namun, untuk Undang-Undang Minerba ini perlu dalam tanda kutip DPR inisiatif dengan semangat membuka pembahasan Undang-Undang Minerba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai dengan 25 September 2019, ya. Jadi saya ulangi bahwa pembahasan DIM baru dimulai pada tanggal 25 September 2019. Yang pada saat itu sudah domainnya periode selanjutnya. Nah, dari 2014 artinya sampai akhir periode belum ada pembahasan DIM. Belum ada pembahasan daftar inventarisasi masalah. Itu artinya syarat untuk melanjutkan pembahasan tanpa harus ditetapkan sebagai prolegnas dengan prosedur yang sangat harus dipertimbangkan dengan matang, maka dia tidak bisa dilanjutkan di periode selanjutnya. Maka batallah secara formil ya alasan dari DPR kenapa Undang-Undang Minerba ini, RU Minerba ini dibahas dan disahkan secara singkat. Ya, batal karena tidak boleh dia carry over, dia lanjutkan pembahasannya padahal syaratnya itu tidak terpenuhi terkait dengan harusnya dibahas sampai DIM dulu. Orang DIM-nya belum ada. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian nah, apabila ingin melanjutkan pembahasan atau carry over ke periode selanjutnya, harus ada mekanisme pembahasan tripartit dalam pembentukan atau pembahasan RU ini. Mekanisme tripartit ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh beberapa subjek, yang itu DPR bersama Presiden serta DPD. Nah, kenapa serta DPD? Ya, kita tahu bahwa dalam legislatif kita tidak menganut namanya bicameral system, yang artinya menempatkan antara senator dengan istilahnya kayak di Indonesia tuh kayak DPD dengan DPR selevel. Tidak, kita tidak menggunakan sistem itu. Namun, DPD bukan berarti dia tidak berhak membahas suatu legislasi atau membahas suatu undang-undang. Dia tetap berhak. Ini diamanahkan di dalam pasal 22 khusus membahas terkait dengan rancangan undang-undang yang keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pertambangan pasti sumber daya alam. Saya sebutkan pasal 22 huruf D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Artinya, DPR punya legal standing yang seharusnya DPR itu mikir gitu. DPR itu agak jangan seolah-olah dia amnesia gitu. DPD padahal ya kan keluar masuk mobil bareng ke legislatif, tapi lupa gitu, kayak lupa kawan, padahal DPD itu kan kawannya dia gitu ya. Tapi diajak untuk membahas hal demikian, untuk membahas RU Minerba. Nah,
Faktanya, saya kasih fakta, kenapa DPD tidak dilibatkan, ya. Faktanya adalah pembahasan RUU Minerba ini, ya, pada saat lanjutan pembahasan, dia langsung masuk ke dalam pembahasan tingkat pertama di Komisi 7, lalu setelah itu masuk ke rapat paripurna untuk mendapatkan pengesahan. Luar biasa sekali, ya. Ini luar biasa sekali nih, RUU Minerba nih. Istilahnya kayak orang lagi nyulap nih DPR, ya kan. Tingkat pertama langsung paripurna, ya. Padahal tingkat pertama seharusnya mengajak bukan hanya Kementerian SDM sebagai wakil dari pemerintah, tapi dia harus mengajak DPD, ya. Padahal DPD itu secara struktural dia punya integritas yang lebih tinggi dibandingkan DPR karena dia non partisan pada dasarnya. Tapi saya nggak berbicara realitas sekarang. Realitanya DPD ya sama aja masuk angin juga. Oke, itu yang yang kedua, ya. Yang kedua, jadi terkait dengan secara formil, ya, itu tidak memegang teguh pasal 71 ayat A, ya, huruf A maksudnya. Nah, apabila misalkan DPD diajak membahas, ya, bahwa RU itu, ya, dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas. Nah, itu maksud saya. Jadi, pembahasan RU yang telah mencapai DIM di periode selanjutnya dapat dilanjutkan langsung masuk ke prolegnas tanpa dipertimbangkan dia cocok gak masuk prolegnas, gitu loh maksudnya. Nah, itu dia. Jadi, saya katakan bahwa ini merupakan suatu rancangan undang-undang yang cacat secara formil, ya. Kalau di dalam hukum, teman-teman sekalian, perlu diketahui apabila suatu tindakan, ya, baik pembahasan RUU dan lain sebagainya terkait dengan prosedural hukum, apabila cacat secara formil, maka sebetulnya tidak bisa diterima namanya. Tidak bisa diterima. Kalau di pengadilan itu secara formil itu ya pembantahan eksepsi dari terdakwa misalkan, apabila diterima, pengadilan tidak bakal melanjutkan proses pembuktian. Nah, itu artinya maka formil itu di dalam hukum, di dalam prosedur legislatif, ya, di dalam pembentukan legislasi itu sangat penting, ya, sangat penting, ya, tidak kalah pentingnya dengan perihal material atau substansi rancangan undang-undang. Nah, lalu kemudian, ya, saya lanjutkan. Yang kedua, secara formil DPR tidak melaksanakan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Ya. Di dalam pasal 5 ada beberapa asas yang perlu diperhatikan oleh DPR. Ya, Minerba. Ya, pembahasannya langsung masuk tingkat pertama di Komisi 7 langsung masuk paripurna dan pengesahan. DPD tidak dilibatkan. Berarti dia melanggar asas yang kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang kedua maksud saya, asas yang dilanggar adalah kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Ya. Kita underline terkait dengan hierarki dan materi muatan. Hierarki ini artinya jenjang aturan hukum. Adanya undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan itu adalah implementasi dari Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah yang memberikan DPD legal standing, ya, kewenangan bertindak untuk membahas suatu rancangan undang-undang yang keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, makanya secara hierarki bertentangan di tindakan dari si DPR dan pemerintah, ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, ini yang paling sering dilanggar oleh DPR, asas keterbukaan, ya. Kenapa sih harus ada asas keterbukaan yang nantinya implementasinya adalah partisipatif, ya? Karena sekali lagi, ya, hukum itu merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, ya. Apa yang ada di dalam masyarakat, baik secara politik, sosial, budaya, agama, itu harus diejawantahkan sesuai, tidak boleh berkontradiksi, dan masuk ke dalam rumusan rancangan undang-undang. Nah, bagaimana kalau tidak ada keterbukaan? Bagaimana DPR bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, atau apa yang harus diperuntukkan oleh masyarakat? Coba, emang DPR ini dukun? Bisa tahu? Ya kan enggak. Nah, itu dia.
Nah, asas keterbukaan ini pun dilanggar oleh DPR karena sekali lagi pembahasan tingkat pertama Komisi 7 masuk paripurna itu di mana asas keterbukaannya? Di mana asas keterbukaannya? Padahal rancangan undang-undang itu paling lama dibahas ketika melibatkan atau mengimplementasikan asas keterbukaan, ya, asas keterbukaan yang diimplementasi dengan asas partisipasi. Nah, asas partisipasi, asas keterbukaan ini, oke, harus melibatkan orang-orang yang sekiranya terlibat ketika undang-undang itu diimplementasikan. Ya banyak, kalau undang-undang minerba ini banyak sekali, dari mulai perusahaan, ya, dari mulai orang-orang yang terkena dampak lingkungan ketika pertambangan itu mulai dilakukan, pemerintah daerah, ya, yang betul-betul, kan sekarang kita pakai sistem desentralisasi, artinya dia punya legal standing juga dong, yang harus tahu dan harus dilibatkan dalam rancangan undang-undang minerba ini. Nah, saya dapat informasi dari perbincangan dari Dr. Refri Harun, ya, hormat kita dengan beliau. Ada satu orang yang diundang bahwa ada fakta bahwa DPR ini melibatkan Fakultas Hukum UI, ya, melibatkan Fakultas Hukum UI, namun secara formalitas saja, ya. Padahal guru-guru besar hukum UI ini sudah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang minerba ini sebagaimana mestinya, namun tidak, ya, namun tidak diejawantahkan di dalam rancangan undang-undang minerba itu, ya. Itu mungkin secara formil. Nah, sekarang saya masuk ke dalam secara material dan secara substansi rancangan undang-undang, walaupun sekali lagi saya tidak menemukan RUU Minerba ini. Ya, tapi ini merupakan data dan fakta yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini kredibel. Mudah-mudahan ini kredibel data dan faktanya. Yang pertama secara substansi adalah ini bertentangan, ya, bertentangan dengan sekeras-kerasnya dengan pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk, ya, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, saya mau menjelaskan redaksi pasal ini terkait dengan dikuasai negara, dikuasai oleh negara maksudnya, dikuasai oleh negara. Nah, ada putusan MK yang memaknai dikuasai oleh negara itu apa sih sebetulnya? Nah, MK di dalam putusan nomor 001/021/022 garing PUU garing 2003 junto nomor 3 PUU strip 7 garing 2010 junto nomor 85 garing PUU strip 10 garing 2013 memaknai arti penguasaan negara yang pertama adalah dikuasai oleh negara bila negara melakukan kekuasaan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Ya, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Jadi ada 4 yang harus dilakukan oleh negara terhadap sumber daya alam di Indonesia. Pertama, dia harus mengatur, kemudian kedua dia harus mengurus, ketiga dia harus mengelola, dan keempat harus mengawasi. Pertanyaan dasarnya adalah apakah itu terimplementasi? Tidak. Dalam hal pertambangan, ya, dalam hal pertambangan, korporasi-korporasi swasta yang menguasai sebesar 70% pertambangan di Indonesia. Apakah itu mengimplementasikan dikuasai oleh negara? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian yang kedua, unsur terpenting dari penguasaan negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan 4 tolak ukur, yaitu kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, yang pertama. Yang kedua adalah tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Yang ketiga adalah tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Kemudian yang keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi pada intinya yang kedua dalam penguasaan oleh negara adalah ketika negara mengelola sumber daya alam, sangat difokuskan untuk kemanfaatan rakyat. Ya, sangat difokuskan untuk kemanfaatan rakyat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana pertambangan-pertambangan yang dikuasai oleh korporasi-korporasi swasta bisa memfokuskan daripada kepentingan rakyat? Tidak mungkin, bos. Ya, itu tidak mungkin. Karena kenapa? Karena swasta itu pasti B2B. Dia apa yang diuntungkan bagi dirinya baru dia lakukan. Kan seperti itu. Jadi ini pun tidak terlaksana. Kemudian yang ketiga adalah
sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air, ya ini salah satu komponen dari pengelolaan sumber daya alam, merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Maka prioritas utama diberikan pengusaha atas air. Ini jadi putusan MK ini berbicara mengenai sumber daya yang diklasifikasikan sebagai air ya. Namun ini pun sangat berlaku mutatis mutandis terhadap pertambangan batu bara ya, yang sangat mendelegasikan BUMN dan BUMD untuk mengelola hal tersebut ya. BUMN dan BUMD sebagai pendelegasian daripada tangan negara untuk mengelola dan untuk kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia. Namun pada faktanya apakah pertambangan dikuasai oleh BUMN dan BUMD? Tidak sama sekali ya. Itu yang menurut saya sangat tidak wajar ya. Nah, ini fakta yang kedua secara material. Jadi ada isu bahwa ada kepentingan dari 8 korporasi besar yang kontraknya itu, yang perjanjian usaha pertambangannya itu ya akan segera berakhir, ya. Isunya adalah ada persekongkolan terhadap korporasi besar dengan DPR. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam sebuah negara dan banyak negara, sistem korporasi atau sistem bagaimana menguntungkan korporasi dengan menyetir proses legislasi atau proses pembentukan undang-undang itu terjadi di seluruh negara, bahkan di Amerika. Kan seperti itu. Nah, ini sudah menjadi informasi umum hal tersebut kan seperti itu ya. Nah, saya sebutkan saja 8 dari korporasi ini ada keterkaitan dengan proses legislasi secara tidak langsung, karena mereka merupakan orang-orang yang bisa memanjangkan tangannya ke partai-partai politik sebagai investment, dan dia akan melakukan take and give, dia berikan pada dana kampanye dan dia akan minta hadiahnya. Yang pertama PT Tanito Harum ya, PT Tanito Harum, luasnya ya sekian, masa berlakunya sampai 14 Januari 2019. Kemudian yang kedua yaitu PT Arutmit Indonesia ya, masa berlakunya 1 November 2020. Kemudian yang ketiga PT Kendilo Coal Indonesia, masa berakhir 13 September 2021. PT Kaltim Prima Coal yaitu 31 Desember 2021. PT Multi Harapan Utama, dia berakhir 1 April 2022. PT Adaro Indonesia, ini 1 Oktober 2022. PT Kideko Jaya Agung, ini berlakunya sampai 13 Maret 2023. Kemudian PT Berau Coal, yaitu sampai 26 April 2025. Jadi ini 8 korporasi ya, korporasi swasta yang yang diisukan yang melakukan melakukan persekongkolan, yang menyetir arah proses legislasi. Karena ini masa berlaku perjanjian pertambangannya ini memang sudah mau berakhir gitu kan, sudah mau berakhir. Nah, keterkaitannya saya tidak mendapatkan banyak waktu untuk menggali siapa sebetulnya pemegang saham di balik PT-PT ini, di balik perusahaan-perusahaan ini, siapa sebetulnya pemegang saham ini. Namun saya mau katakan terlebih dahulu sebelum saya kaitkan nanti ada satu pejabat publik yang keterkaitan erat dengan PT-PT ini, bahwa PT-PT ini adalah dikategorikan sebagai penanam modal asing, karena dia perjanjiannya adalah PKP2B ya. PKP2B, apa sih PKP2B? Nah, PKP2B adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Dia adalah salah satu jenis kontrak, salah satu jenis perjanjian batu bara. Ya, ada kontrak karya, ada perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Nah, dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1614 tahun 2004, dijelaskan bahwa perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan bahan utama adalah batu bara. Ya, jadi dia adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
Nah, perlu diketahui di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing bahwa ketika perusahaan itu walaupun orang Indonesia pemegang saham pengendalinya, misalkan contoh Faras punya PT Adaro, dia 51%, berarti dia pemegang saham pengendali. Namun ketika ada saham asing senilai 1% saja, maka dia masuk ke dalam perusahaan asing. Oke, paham ya? Berarti dia masuk ke dalam perusahaan asing walaupun 1% saja. Walaupun 1% saja, oke. Nah, itu dia makanya kalau menurut saya secara stigma ya, secara stigma ini nggak bagus, ya kan? Masa orang-orang apa PT-PT perusahaan-perusahaan yang menguasai sumber daya alam yang harusnya dikuasai oleh negara, terus sudah dikuasai oleh swasta, swastanya asing lagi. Walaupun pemegang saham pengadilnya adalah orang Indonesia. Nah, yang saya tahu adalah ya, jadi saya baca sering dengar berita bahwa ada PT Adaro ya. PT Adaro itu punyanya si siapa abangnya Erick Thohir katanya ya kan. Apa siapa itu namanya Boy Thohir apa siapa ya saya nggak tahu. Tapi itu sangat dekat dengan penguasa, sangat dekat penguasa. Dan ada PT Tanito Harum katanya dekat dengan Abu Rizal Bakri. Terus ada PT-PT ini yang saya lihat di dalam penjelasannya salah satu narasumber di Refleh Harun Channel yang saya lihat bahwa 8 orang ini punya keterkaitan dengan partai politik. Artinya, menurut saya, kesimpulan sangat besar ketika rancangan undang-undang ini saya nilai bertentangan secara substansi karena rancangan undang-undang ini sangat kental persekongkolannya dengan korporasi-korporasi besar yang sangat tertuju kepada kepentingan mereka. Sangat tertuju kepada kepentingan mereka. Dan kita tahu bersama bahwa setiap korporasi itu punya politik atau strategi dalam ya menguntungkan bagi perusahaannya. Menguntungkan bagi perusahaannya. Menurut saya itu teman-teman sekalian nanti teman-teman saya juga mau dengar pendapatnya. Karena saya juga kurang waktu untuk mengetahui siapa perusahaan-perusahaan di balik ini. Namun secara formil dan secara substansi ini bertentangan dalam berdasarkan hukum. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Sandi. Kita tutup dengan hamdalah. Enggak, bercanda. Terima kasih Sandi, cukup komprehensif dan jelas mengenai terlalu bergebu-gebu ya. Mengenai penjelasan dari kayak gitu enggak. Halo ya Pul, gimana? Oke, mungkin bisa langsung Ipul. Gue mau nanya dong. Saiful Bahri, oke ditanya. Oke langsung Saiful Bahri, tanya. Gue mau nanya, kan tadi Sandi sebutin tuh, kalau misalkan asing masuk ke Indonesia itu ada 1% doang udah jadi perusahaan asing. Jelasin dong dari mana asal mulanya gitu. Kenapa bisa begitu? Oh ya, oke. Jadi Oke. Nah, gue nggak hafal. Maksud saya nggak hafal pasalnya, tapi itu bisa dilihat di Google, misalkan di googling pasal berapa di dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Tapi saya berani jamin karena kan Anda juga magang di Badan Koordinator Penanaman Modal. Oke, pada saat itu juga saya lagi itu ikut dalam rapat ya, ketika ada korporasi itu pemegang saham pengendalinya adalah asing. Namun dia kepala daerah sana tidak mau memberikan izin usaha pertambangan ke pemerintah pusat. Padahal IUP itu harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat ketika penanam modal asing gitu. Nah, terkait dengan perusahaan, nah di dalam pasal undang-undang penanaman modal pun kalau mau dilihat bahwa ketika ada 1% saham asing di dalam perusahaan, maka dia dikategorikan perusahaan asing. Tapi saya nggak hafal pasalnya. Semua perusahaan yang dipunyai BUMN itu ada asing loh. Kenapa? Semuanya. Ya. Semua perusahaan BUMN itu semua ada asingnya.
maupun Iya, bank, iya. pertambangan. Oke. Ya. Nah, perlu diluruskan nih, Pul. Perlu diluruskan pemahamannya terkait BUMN dengan perusahaan. Itu beda cerita sih. Gitu kan. BUMN itu dia masuk ke dalam klasifikasi korporasi. Masuk ke dalam klasifikasi korporasi. Namun tidak sama sekali, walaupun ada saham asing, bisa menghilangkan BUMN menjadi misalkan badan usaha milik negara asing. Nggak ada, gitu, nggak ada, gitu, nggak ada. Jadi ini khusus perseroan, khusus perseroan, gitu kan? Iya, Ya. Nih, misalnya PT Inalum. Nah, Inalum itu kan BUMN. Ya. Nah, Inalum punya anak perusahaan. Anak perusahaan tuh banyak banget. Contohnya Lima Indonesia, Freeport, sekarang kan punya Inalum. Nah, mau baru-baru ini Vale Indonesia tuh perusahaan rumah mau diakuisisi juga sama Inalum. Terus? Nah, itu gimana? Dan sedangkan di situ kan semuanya ada asing. Iya kan gini, Inalum itu kan BUMN. Itu kan BUMN dia. Dia udah berhasil sekarang 51% kan pemegang saham pengendali dalam Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia. Dia pemegang saham pengendali hanya secara formil aja, omong kosong itu. Amerika yang mengendalikan. Tapi kita bukan konteks itu. Tadi yang lu pertanyakan adalah apakah ketika BUMN ini ada saham asingnya maka dia menjadi perusahaan asing, ya? Ya nggak gitu, karena ini kan BUMN, badan usaha milik negara, gitu, badan usaha milik negara. Tidak ada ketika ada saham asing dia masuk dalam BUMN AA gitu, misalkan badan usaha milik negara asing, nggak gitu, nggak gitu. Tapi ini khusus dari perusahaan, ya khusus dari perusahaan PT, baik itu sifatnya terbuka ataupun tertutup. Setahu gue gitu, setahu saya gitu. Tunggu. Ini kan PT, misalkan PT apa? PT Adaro. Terus kan semua yang di BUMN juga PT. Gimana? Semua yang di BUMN maksudnya gimana? Anak perusahaan BUMN maksudnya? Anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN. BUMN itu kan PT semua. Iya, paham. Terus yang gini kan gini ya. Gini. BUMN ini kan artinya berarti dia negara punya pemegang saham pengendali. Kan begitu dong. Iya kan? Nah, setahu gua BUMN itu, BUMN itu ada 2 kalau nggak salah bentuknya. Sebentar. Ada BUMN berbentuk apa namanya? Sebentar. Seperti Bulog itu kan, Bulog itu termasuk BUMN. Ada, jadi sifatnya beda-beda. Ya, sifatnya beda-beda. Ada seperti misalkan kayak apa? Yang betul-betul komersil, misalkan kayak apa? Yang golong itu BUMN adalah begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ada satu saham asing kan gitu ya, apakah BUMN menjadi BUMNA, misalkan badan usaha milik negara asing? Bukan. Jadi begini, tadi yang saya katakan bahwa kenapa ada 1% saham asing itu dikatakan perusahaan asing, namun sekali lagi tetap dalam pengeluaran kebijakan, bisnis judgment yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetap pemegang saham pengendali memegang kendali. Contoh misalkan nih PT Adaro, PT Adaro ya. PT Adaro ini pemegang saham pengendalinya adalah kalau tidak salah adalah Boy Thohir, gitu. Kalau tidak salah nih. Tapi ada pemegang saham asing, ada saham asing di sini. Iya. Nah, PT Adaro ini pemegang sahamnya itu pemegang saham pengendalinya adalah Boy Thohir. Nah, pemegang saham pengendali inilah yang menjadi bisnis judgment penentu, Pul. Gitu, bro.
Nah, nih gue jelasin ya. Adaro itu Ya, Boy Thohir cuma punya 6,18%. ya, PT Adaro Strategic Investment itu punya 43,91%. ya. Nah, masyarakat nih, kalau ini masyarakat termasuk asing. Masyarakat Indonesia termasuk asing ya, punya 49,91%. Iya, Nah, terus? Iya, terus jadi apa? Hah? pengendalinya tuh di sini kebanyakan masyarakat, pengadilan lokal maupun asing pengendalinya, bukan lagi PT Adaro maupun Boy Thohir. Iya, oke. Nah, Oke. Nah, maksudnya gini sih, kalau tadi kan saya katakan bahwa ada stigma. Jadi gini, kalau dalam hal, jadi gini, ini nih kompleks ya, sebetulnya harus di pembahasan yang lain sih, kalau misalkan mau jabarin ini, karena ini merupakan satu diskursus di dalam hukum sumber daya alam atau hukum perusahaan lebih tepatnya. Jadi kok kenapa hanya 1% saham asing perusahaan itu dikategorikan asing walaupun tidak dikendalikan oleh asing, karena pemegang saham pengendalinya adalah orang Indonesia, penanam PMDN, penanaman modal dalam negeri, penanam modal dalam negeri, kan ada PMDN, ada PMA, kan begitu. Itu pun jadi diskursus. Oke, itu pun jadi diskursus, artinya ada perdebatan. Kok harusnya kok 1% gitu kan? Kok langsung jadi perusahaan asing begitu kan? Nah, dampaknya adalah kalau misalkan ada saham asing yang pemegang IUP, pengeluaran IUP ini adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Gitu. Nah, inilah politik hukumnya. Nanti ini sebenarnya enaknya dibahas lain sih, ya. Sebenarnya enak dibahas lain ini karena tergantung, ini ada, kalau setahu gue ini ada keterkaitan dengan politik hukum antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau perusahaan asing, ya, ada 1% saham asing, berarti dia masuk perusahaan asing, berarti IUP itu dipegang oleh si Kementerian ISDM atau pemerintah pusat. Kalau misalkan nggak ada, dia masuk dalam pemerintah daerah. Masuk dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kalau dalam hal IUP, ini gontok-gontokan. Saya pernah terjadi di dalam BKPM, itu gontok-gontokan. Pemerintah daerah nggak mau lepasin IUP, karena ya itu tadi, dia nggak di selebriti oleh korporasi gitu. Ya kan? Nanti dapatnya, yang dapat pajak adalah si pemerintah pusat. Jadi itu Pul. Jadi terkait dengan 1% ataupun ini, nah itu pembahasan yang lain. Sekiranya kalau mau dibahas itu panjang, dan politik hukum antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sangat kental di situ. Terus juga sistem desentralisasi dengan sentralisasi itu sudah terimplementasikan nggak sih desentralisasi, itu pembahasannya ke situ Pul. Itu sih yang gue tahu. Mantap Ipul. Lanjut. Sekarang Ipul, apakah mau beli penanggahan secara argumentatif? Apa? Mau beli penyanggah secara argumentatif? Silakan bicara. Itu termasuk Indonesia itu pemilik BUMN-nya pengendali juga sebenarnya, bukan hanya swasta doang. Contohnya yang tadi gue sebutin, pertambangan Indonesia itu ada PTBA, PT Bukit Asam Batubara. Nah itu salah satu nomor berapa ya pertambangan Indonesia, terbesar juga. Sebenarnya Indonesia tuh pertambangannya di Indonesia sendiri, punyanya Indonesia, termasuk pengelola terbesar juga dari segi emas, timah, nikel, batu bara. Nah, asingnya cuma secepet-cepet doang. Paling yang gede kayak Kowal, PT Prima Kowal, Adaro, terus Merdeka, apa ya? Gue lupa namanya. Oh, Merdeka Copper Gold itu tambang emas yang besar-besar. Dan Indonesia majakin swasta buat batu bara juga gede banget loh. Nggak gede.
enggak apa maksudnya tidak kecil perpajakannya. Justru kalau menurut gua sah-sah aja sih. Kalau misalnya pertambangan yang punya Indonesia doang, yang punya BUMN doang, malah itu bisa lebih parah karena pajaknya bisa dimainin. Mantap nih Ipul nih, investor batu bara sekarang. Ya lanjut. Ada saham dia di Adaro. Makanya nih dari kemarin nih selalu berempet penguasa setiap statement ya. Enggak, serius. Lu kalau gue sih lebih pentingin swasta yang megang, tapi pajaknya Tapi juga. deal, gue sedikit ya, tanggepin sedikit Ipul. Apa? Gue tanggepin dikit ya. Karena begini, kalau cara berpikir Ipul itu memang ada istilahnya mazhab di dalam hukum pertambangan tuh ada tuh ahli-ahli hukum pertambangan yang pakai mazhab itu, istilahnya gitu dalam tanda kutip mazhab ya. Lebih baik dipakai asing, kita bisa dapat pajak lebih besar dibandingkan BUMN. Kan itu ya. Tapi secara konseptual yang tadi dikatakan itu tidak mengimplementasikan pasal 33 itu loh, Pul. Itu dia sih. Itu jadi permasalahan. Itu permasalahan utama gitu. Jadi pasal 33-nya jadi nggak implementasi kalau misalkan BUMN yang nggak ambil alih dalam sektor pertambangan gitu. Nggak ambil alih kan, itu terbagi rata. Lu coba cek PTBA, PT Bukit Asam, itu pertambangan nomor 3 apa nomor 2 gitu di Indonesia ya. Termasuk penambang paling gede itu. Tapi pasal 33 ini sebenarnya kan gede kan. Pasal 33 itu kan sebenarnya apa sih? Undang-undang dasar ya apa gimana san hierarkinya? Undang-undang dia. Oh. Dan asing ini sebenarnya kebanyakan jadi investment ya. Buat mengelola pertambangannya itu kecil-kecil pertambangannya. Nggak ada yang gede. Lebih ke investment sih. Investor ya. Iya, ini gue kasih tahu sedikit ya, mesti kita sharing ya. Nah, tadi kan kita bahas batas terkait dengan satu saham asing ya. Kita pakai kata yang lebih tepat aja deh, bukan saham asing tapi penanam modal asing atau PMA. Nah, PMA dia boleh mempunyai kepemilikan saham di dalam perusahaan berbadan hukum di Indonesia atau berbadan hukum Indonesia itu sebesar 45% gitu. Makanya dia tidak mungkin dia menjadi pemegang saham pengendali, sebetulnya seperti itu. Tapi pada realitanya ini gue sering sedikit ya, pada realitanya pada saat gue masuk ke BKPM dan gue ikut rapat, ada satu perusahaan pertambangan yang gila-gilaan dia tuh. Saham asingnya 99%, tapi dia pakai izin usaha pertambangan PMDN, penanam modal dalam negeri. Dia bersekongkol sama kepala daerah. Gila itu. Gila banget gue bilang. 90%, 99%. Pas itu pertambangan kecil itu bukan pertambangan begitu. Yang prospek batu baranya paling nggak nyampe 10. Gue walau alam ya pertambangan kecil atau besar, tapi itu udah ya mungkin kalau lu kan gede pun mainnya. Enggak. Soalnya kalau yang gede-gede gitu pasti ke explore semua kan. Ke expose. Iya sih paham, pasti dia mau tidak mau transparansi dia secara tidak langsung kebuka gitu kan ya. Iya. Itu pasti pertambangan kecil. Indonesia kan iya itu pertambangan keluarganya Evan. Ya. Indonesia mau akuisisi apa? Perusahaan tambang timah. PT Vale Indonesia. Nah, nanti timah yang mengelola Indonesia semua. Di bawah PT Inalum.
Itu bagus sih untuk pembahasan selanjutnya sih, Pul. Mantap itu. Oh dia lo jadi Metain alum kan? Iya. Kenapa, Nah, Pul? jadi nih salah satu yang udah misalnya ini BUMN doang yang jalan di apa Pak? Di sektor itu ya kayak minyak. Sekarang minyak di Indonesia yang jalan Pertamina kan, Pertamina punyanya BUMN. Sektor nikel BUMN juga yang jalan. Tapi Pertamina enggak. Pertamina pakai bensin dari Pertamina. Oh gitu ya. Kan aku orang awam. Terusin dong, Pul. Terusin, Pul. Timah juga yang jalan mayoritas BUMN. Batu bara doang sih menurut gua. Yang banyak bagi sektornya. Iya. Jadi bahas lagi lah. Lagi kayak gini. Ya, Nih gue kalau iya, boleh iya, cerita paham, ini bro, paham saya, Ipul. ada bro, Paham. Ya, Besok Bro, dioper ada nih, speknya. Gimana tuh cerita coba? sama sih kalau apa? tapi kalau ini ada yang mau ini lagi, mau sharing dulu. Karena menurut gue ini ada duduk persoalan yang sama sih di Amerika juga kayak gini pada saat proses legislasi gitu. Amerika malah semua bursa Cina yang ada di Wall Street dikeluarin semua kan. Ini kita lagi perang, Pak. Lagi perang dingin 2. Ya. Jahat banget Dil, lu bayangin aja. Emang aneh perang dingin tapi Dil, langsung lu harus kedinginan. jelasin dulu Dil, dan DPR dulu, jangan ngoceh kemana-mana lu. Dil, Iya. Saya masuk ke teori konspirasi ya. Iya. Saya langsung pakai teori Jerings. fun, jelasin. Ampun. Fokus dulu undang-undang. Aku mute. Oke, siapa nih sekarang bicara? Saya Dil, jelasin Dil. Iya, mungkin saya sebentar kali ya menanggapi lah. Tadi sebenarnya sudah dibicarakan komprehensif oleh saudara Sandi ya mengenai undang-undang minerba ini. Mungkin saya lebih menyederhanakan saja karena memang saya bukan fokus kepada hukum. Tetapi kalau dilihat memang kita seharusnya negara itu harus menguasai batubara itu. Apalagi ditambah kontrak-kontrak 8 perusahaan itu kan sudah habis. Kan seharusnya undang-undang itu kan ketika kontrak itu sudah habis, kelola alamnya itu dikembalikan ke negara. Dan dalam hal ini dikembalikan ke negara itu untuk BUMN. Nah, mengapa saya lebih setuju kepada BUMN ya? Karena kita mengacu kepada pasal 33 itu. Semua kekayaan alam yang lebih kepada hajat banyak itu harus dikelola oleh negara, jangan oleh banyaknya swasta gitu. Negara harus berdaulat di atas itu. Nah, saya lebih setujunya jika emang swasta itu mainnya kepada sektor-sektor bisnis seperti kontraktor yang memang bukan kekayaan alam lah. Itu baguslah jika swasta bermain. Itu juga akan memberikan bukan surplus ya, memberikan perputaran ekonomi yang baik juga. Saya sih gampangnya itu sih bahwa undang-undang minerba itu kan seharusnya negara itu berdaulat kepada kekayaan alamnya sendiri. Tetapi ya faktanya sekarang undang-undang itu sudah disahkan. Saya beberapa baca berita juga bahwa saya mencari alasan mengapa DPR mengesahkan ini, semua berita tone itu sama gitu. Saya bingung jadi. Tone itu karena gara-gara ini sudah di legislasi, maksudnya udah dibicarakan sejak lama, harus buru-buru disahkan gitu. Dan ini sudah dimasukkan prolegnas. Jadi tone itu sama gitu. Kayaknya kesannya buru-buru banget. Nah, mungkin tadi secara formilnya, secara proseduralnya sudah dibahas oleh Sandi. Cuma di sini saya ada yang menyangkut juga nih, aneh. Ini membahas substansi ya. Di sini di dalamnya ini seakan-akan ini
Undang-Undang Minerba yang terbaru ini melindungi sekali perusahaan-perusahaan tambang ini. Ini dilihat dari pasal 162 dan 164 di Undang-Undang Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertimbangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, adapun pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau kewajiban membayar biaya timbul akibat tindak pidana. Nah, ini kan apa ya? Dari pasal ini kok kayak agresif sekali gitu. Seakan-akan ini perusahaan sangat dilindungi jika nanti ada ormas-ormas seperti ormas-ormas Greenpeace yang aktivis-aktivis lingkungan menuntut mendemo, dengan gampangnya ada pasal ini bisa ditangkap, bisa dikriminalisasi, kan bahaya banget ya. Nah, ini tadi menyinggung soal politik tadi ya, yang dimaksudkan Sandi tentang persekongkolan antar DPR dan perusahaan. Itu sebenarnya memang sudah menjadi rahasia umum. Nah, lagi-lagi jika saya ingin mengembangkan ini, ya kita harus melihat lagi bagaimana negara kita memakai sistem pemilihan umum itu sendiri. Nah, memang resiko kita memakai pemilihan umum yang terbuka, lalu dengan sistem saya lupa istilah sistemnya namanya apa. Intinya dengan sistem terbuka ini ya jadinya DPR bisa sangat leluasa bekerja sama dengan oligark-oligark itu. Nah, makanya saya selalu mengedepankan masalah-masalah yang seperti ini tuh kita harus negara itu memberikan uang bantuan dana partai. Bahkan uang partai itu dibayar oleh negara. Itu banyak di Eropa memakai itu. Nah, untuk minimalisir adanya kerjasama untuk memodalkan partai politik itu. Nah, jika ini tidak terjadi, maksudnya jika hal ini tidak terjadi, ya kita harus menyelesaikan ini sistem pemilihan umum kita. Dan juga kita juga tidak bisa menafikan ini tuh seperti paradoks demokrasi. Makanya di Amerika terjadi seperti ini, ya ini salah satu paradoks demokrasi ya ini. Serba bebas, pengusaha bebas menjadi politisi dan lain-lain, ya akhirnya seperti ini.